Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada hari ini Al-Fakir kembali dapat berjumpa, bermuzakarah, talabul ilmi bersama jamaah kaum muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini membawa berkah dan membawa kebaikan buat kita semua di dunia maupun di akhirat. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema tentang sodako dapat menghapus dosa. Dalam Islam ada beberapa amalan-amalan yang dapat melebur dosa-dosa. Ini terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada terdapat dalam surat Hud ayat 104, dikatakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfam minal laili innal hasanati yadhhabnas sayiat. Dan dirikanlah solat itu pada kedua tepi siang atau pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Surat Hud ayat 114. Dalam hadis Rasulullah SAW pun disampaikan, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadana ila ramadana mukaffaratun lima bainahunna idza azatuni batul kabair. Di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat yang berikutnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan yang berikutnya, akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Hadis lain Rasulullah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis lain pun Rasulullah bersabda, man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladatshu ummuhu. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Dalam hadis lain pun dikatakan, Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli fi ahli wa malihi wa waladihi tukfaruha salatu wassiyamu wassadaqatu wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Keluarga, harta dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam maksiat atau fitnah. Namun fitnah itu akan terhapus dengan salat, saum, sedekah, amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan, dan nahi munkar, melarang dari kemunkaran. Hadis lain pun mengatakan, man a'taqa raqabatun mu'minatun a'taqallahu bikulli aduwin minha aduwan minhu minan nari hatta farjahu bi farjihi. Barang siapa yang memerdekakan seorang budak mukminah, maka Allah akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari neraka, sampai pun kemaluannya yang ia merdekakan itu pun akan selamat. Hadis di atas dan semisalnya terdapat dalam kitab sahih. Ada hadis lain yang berbunyi, as-sadaqatu tudfiyul khati'ata kama yudfiyul ma'an nara wal hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral hataba. Sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Hasad akan memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Yang jadi masalah dalam memahami hadis-hadis di atas, ada yang memahami bahwa amalan kebaikan itu hanya menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar itu baru bisa terhapus dengan taubat, sebagaimana dalam sebagian hadis disebutkan
yajtanibul kabair. Selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan menjawab masalah ini dari berbagai sisi. Jelaslah di situ dijelaskan oleh Allah dalam hadis Rasulullah bahwa bahwa sedekah akan dapat menghapus dosa-dosa kita selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Dari sekarang mari kita tingkatkan sedekah kita untuk bisa melebur dosa-dosa kecil kita, dan kita juga segera bertobat agar Allah mengampuni dosa-dosa besar yang kita lakukan di masa lalu. Demikianlah sedikit paparan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.